Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Harisna Jauhar, NPM 1701020024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai video pengerjaan tugas kertas kerja yang berisi hasil analisa untuk AAS, IS Audit, dan Kontrol. Baiklah, yang pertama kita buka proyek yang pernah kita buat. Di sini tertera beberapa tabel. Soal yang pertama adalah apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Caranya, untuk mengecek tabel tersebut error atau tidak, kita cek misalnya pada tabel gaji. Kita klik data, lalu kita verify field, add all, oke. Lalu di sini tertera zero data validity errors detected. Artinya tidak ada data error. Cara tersebut bisa digunakan untuk tabel hutang, tabel pegawai, tabel pemasok, tabel persediaan, dan tabel piutang. Baiklah, untuk soal yang kedua adalah informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275.203,97. Yang ditanyakan di sini adalah kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan tersebut. Ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu pada tabel hutang. Nah, selanjutnya kita klik edit view filter, invoice number sama dengan 237541. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat vendor number yang kita copy, Ctrl C, lalu kita buka pemasok, kita buka edit view filter, klik vendor number sama dengan yang tadi sudah kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, vendor yang pertama yang membatalkan pemesanan adalah vendor dengan nama Harris Project. Baik, yang kedua, dengan perbedaan vendor, kita kembali lagi ke hutang, edit view filter, invoice number, sama dengan kita tuliskan kembali berapa tadi invoice numbernya yang diminta, 10650 602. Kita klik OK. Tadi kita klik vendor number, kita copy, cukup Ctrl C, lalu kita klik lagi pemasok, edit view filter, vendor name lagi, sama dengan kita paste. Oke. Vendor yang kedua yang membatalkan adalah Binford Tools. Lalu selanjutnya nomor 3 adalah berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000. Berapa total nilai transaksinya? Baiklah, kita mulai dengan klik akun hutang. Kita edit view filter, invoice amount, invoice date, kurang dari, kita tulis date-nya disesuaikan karena tadi permintaannya 1 Juli 2000, jadi kita edit terlebih dahulu. Kita rubah ke Juli. Kita klik OK. Verify, valid. Kita cek lagi total field. Kita klik invoice amount, oke.
di sini totalnya adalah yang jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000 sebesar 103.431,41 dolar. Lalu berikutnya adalah menghitung rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, 5 nilai terendah harga beli produk. Baik, yang pertama kita cari dulu klik hutang, analyze, statistik on, kita klik unit cost, oke. Standard deviation-nya dicentang. Lalu di sini ada data range-nya adalah total range-nya adalah 154,58. Sedangkan untuk yang data-data tertinggi yang pertama adalah 155,80 di sini untuk tertinggi dan ini untuk terendah. Lalu yang berikutnya adalah nomor 5. Kita klik untuk, kan soalnya adalah klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya menurut judgement kita sebagai auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih, apa alasannya. Jadi kita klik dulu persediaan, analyze, classify on location. Kita klik OK. Subtotal field-nya juga kita isi at all. Oke. Nah, di sini ada beberapa lokasi penyimpanannya, bisa dilihat di tabel berikut. Lalu soal ke-6 adalah kelompok utang berdasarkan nilai dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Range nilai transaksi berapakah yang paling tinggi persentasenya? Jadi kita yang pertama membuka tabel hutang. Kita buka analyze, statistical profile file, invoice amount, oke. Jadi di sini ketemu maksimum dan minimumnya sebesar sekian. Kita klik analyze lagi, stratify. Di sini kan karena sudah ketemu minimum dan maksimumnya, kita membutuhkan hanya 5, intervalnya diganti 5. Kita klik OK. Di sini kan pertanyaannya berapa range nilai transaksi yang paling tinggi persentasenya. Percent of count-nya sebesar 95,1%, berada di invoice amount-nya 14,88 sampai 11.365,34. Baiklah, soal nomor 7 mengenai karyawan dengan gaji tertinggi dan gaji terendah, dan karyawan yang paling senior dan karyawan yang paling junior. Kita klik pegawai, lalu kita kliknya itu gabungan gaji dan pegawai, karena kita untuk melihat antara gaji dan pegawai. Baik, kita klik analyze, statistik on-nya kita pilih gross pay, kita klik OK. Nah, di sini ada range-nya, ada yang tertinggi dan terendah. Nah, bagaimana kita tahu tentang yang 3 karyawan tertinggi? Kita klik di sini, akan tertera yang 3 gaji tertinggi, yaitu Carmen Barcardi Bolivar dan sebesar 4.395,83. Sedangkan yang kedua dan ketiga untuk data
3 paling senior dan 3 paling junior. Kita klik lagi di gabungan gaji dan pegawai, klik analyze, statistical, statistik on pada hire date, klik OK, klik OK. Kita bisa melihat yang data tabel highest ini yang paling junior, sedangkan yang lowest ini adalah yang paling senior. Jadi contohnya pada yang paling junior dengan hire date-nya 26 September 1999 yaitu Richard dan Vanessa. Pada yang data senior juga bisa diklik di bagian lowest. Contohnya pada hire date 30 April 1966 yaitu dengan nama George dan Alejandro. Baik, soal selanjutnya adalah penggunaan look for duplikat dengan mengecek pada daftar karyawan ada yang terduplikasi atau tidak. Caranya yang pertama kita klik dulu tabel pegawai, lalu kita look for duplicate pada analyze, kita cek duplicate at all, kita OK. Di sini list field-nya at all, kita OK. Kita cek output-nya screen, baru OK. Nah, di sini tertera 0 duplicates detected. Lalu untuk soal nomor 9 adalah melakukan join data piutang dan pelanggan dan melakukan analisa data piutang sebelum setelah digabung. Karena tugas-tugas sebelum AAS sudah ada gabungan tentang piutang dan pelanggan, kita tinggal mengeklik gabungan piutang dan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggabungkan antara piutang dan pelanggan. Piutang dan pelanggan ini kita klik yang pertama adalah klik data pelanggan. Lalu kita klik data, join table, primary case-nya adalah number, kita klik OK. Di sini secondary tabelnya adalah karena ini gabungan piutang dan pelanggan, tadi sudah pelanggan, kita klik piutang. Kita klik secondary case-nya adalah yang sama dengan primary case, yaitu number. Primary field-nya kita tuliskan at all, kita OK. Sedangkan secondary field-nya juga kita at all, kita OK. Kita klik presot secondary tabel dan to-nya kita tulis gabungan piutang dan pelanggan. Karena tadi saya sudah pernah membuat, jadi ini piutang dan pelanggan, kita klik OK. Karena pernah membuat, jadi saya ganti namanya menjadi seperti ini. Nah, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah di join, yaitu adanya penambahan data yang digabungkan sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Lalu soal terakhir yaitu membuat nama pelanggan dan piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Yang pertama adalah piutang, gabungan piutang pelanggan. Kita klik data, export to other application, kita klik view, kita cek teks, to-nya ini dituliskan nama NPM kita. Kita klik OK. Karena tadi saya sudah membuat, jadinya ada already exist dan override, kita tuliskan yes. Tertera seperti ini, 63 records produce. Lalu untuk mencari jatuh tempo, kita klik lagi gabungan piutang dan pelanggan, kita edit view filter, kita cari do-nya lebih dari, kita edit date-nya,
tahun 2000, tanggal 1, bulannya kita cek bulan Juli, kita oke, verify, klik oke. Nah ini sudah tertera. Yang berikutnya adalah analyze, classify on, wait. Nah, berikut adalah hasil akhirnya. Totalnya adalah 45. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.